Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan belajar fisika asik. Kali ini kita akan membahas prinsip gerak roket. Mengapa roket bisa melesat ke angkasa. Ini sebenarnya adalah kelanjutan dari konsep yang telah kita bahas minggu kemarin, yaitu konsep momentum, impuls, dan hukum kekekalan momentum. Kalian tahu hukum kekekalan momentum itu berlaku pada peristiwa-peristiwa tumbukan, ledakan, atau pecahnya suatu benda menjadi beberapa bagian. Baiklah, kita akan analisa gerak roket. Apa itu roket? Roket adalah suatu mesin atau sistem yang bekerja berdasarkan hukum kekekalan momentum. Selain roket mengalami percepatan, roket juga mengalami perubahan massa. Untuk melawan gravitasi bumi, roket membutuhkan gaya dorong yang cukup besar. Itu identik dengan membawa bahan bakar yang cukup besar pula, yaitu hampir 90% dari massa roket itu sendiri. Kemudian pada saat peluncuran sudah dinyalakan, bahan bakar akan habis. Makanya roket dibuat bertingkat-tingkat, sehingga apabila tingkat pertama bahan bakar habis, maka tangki beserta isinya itu akan dilepas dan jatuh ke bumi. Maka menyala tingkat 2 dan seterusnya sampai pada orbit. Ini adalah ilustrasi bagaimana roket itu meluncur ke angkasa luar. Jadi pada saat meluncur, bahan bakar menyembur. Nah, pada saat menyembur itulah terjadi perubahan massa. Terjadilah perubahan momentum pada bahan bakar. Sehingga roket terdorong ke depan atau ke atas. Maka pada roket dan pada bahan bakar terjadi perubahan momentum. Maka kita bisa tuliskan sebagai berikut. Gambarnya ini adalah momentum roket. Dan ini adalah momentum bahan bakar. Sehingga perubahan momentum total kita bisa tuliskan sebagai berikut. Ini. Nah, ini besaran delta M kali delta V itu terjadi di dalam roket itu sendiri, sehingga sangat kecil dibandingkan dengan massa roket secara keseluruhan. Jadi perubahan momentumnya sudah kita dapatkan. Nah, menurut hukum 2 Newton, perubahan momentum itu adalah impuls, di mana F delta T sama dengan delta P atau perubahan momentum. Nah, F di sini adalah gravitasi bumi, gaya gravitasi bumi. Sehingga kalau kita jabarkan lebih lanjut, F akan ketemu seperti persamaan 1. Nah, apabila roket sudah sangat jauh dari bumi, tentunya gaya gravitasi bumi itu akan 0. Sehingga di angkasa luar itu merupakan bebas gravitasi atau gravitasi 0. Jika kalau kita jabarkan lebih lanjut, maka kita dapatkan perubahan kecepatan itu sama dengan perubahan kecepatan dari bahan bakar roket. Jadi kita akan punya gambaran bahwasanya gaya dorong dari roket itu sendiri sebenarnya adalah merupakan terjadi peristiwa perubahan massa dari bahan bakar, selanjutnya itu menyembur ke belakang atau berlawanan arah dengan gerak roket. Itulah yang menyebabkan roket bisa melesat ke angkasa luar. Ini adalah bagian roket secara detail. Kalian bisa pelajari
dan mencari literasi yang lebih lengkap, baik di media elektronik, di internet, maupun di perpustakaan. Sekian perjumpaan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.